A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan renungan kita yang lalu. Tetap dengan tema utama berkomunikasi dengan Allah melalui asma-Nya, memahami asma Allah melalui ayat-ayatnya. Pada renungan kajian kita yang lalu, kita akhiri renungan kita dengan firman Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu pada ayat 133 dari surah Al-Imran, yang menerangkan kepada kita manifestasi dari rahmat Allah yang tak terhingga, mengajak kita semua sebagai hamba-hambanya untuk berlomba-lomba meraih karunia Allah yang tak terhingga, ampunannya. Demikian pula surganya yang Allah janjikan. Tapi untuk itu kita diharuskan memenuhi syarat-syarat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, mari bersama-sama kita mulai renungan kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, setelah pada renungan yang lalu kita memahami sedikit, sekelumit
dari rahmat Allah, maaf dan ampunan yang begitu luas. Manifestasinya dapat kita saksikan dalam kehidupan kita. Alam raya semuanya menunjukkan rahmat, kemurahan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh kita yang sering kali kita aniaya oleh pola hidup yang tidak benar, pola makan yang tidak sesuai dengan kesehatan. Kalau bukan karena ampunan Allah dan kemurahannya, niscaya tubuh kita telah lama mengalami kerusakan. Jiwa kita yang sering kita aniaya dengan perbuatan dosa, kalau bukan karena rahmat ampunan Allah, kita tidak tahu bagaimana keadaan kondisi jiwa kita yang begitu kotor, begitu buruk. Tapi rahmat kemurahan Allah, Allah bersihkan kembali dosa-dosa kita dengan kita memohon ampun dan bertaubat pada Allah. Nah, pada kali ini Allah mengajak dan menyeru kita semua. Semoga kita termasuk orang yang menyambut ajakan seruan Allah, seruan tanpa pamrih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh akan sesuatu pada kita. Berbeda dengan orang lain, atau katakan calon-calon pemimpin, di saat mereka menyeru, mengajak, di baliknya ada pamrih. Tapi kalau Allah tidak, sepenuhnya kembali kebaikannya untuk kita semua. Nah, Allah berfirman pada ayat 133 dari surah Ali Imran, yang semua ini menjelaskan manifestasi dari rahmat ampunan Allah yang tak terhingga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u, mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian. Perintah di sini bukan untuk bersaing, karena kalau persaingan ada saling sikut menyikut, saling jegal menjegal. Tapi seruan Allah mengajak kita berlomba-lomba, bergegas-gegas sebelum datangnya ajal yang mengakhiri kesempatan kita, sebelum adanya kendala-kendala gangguan, baik itu penyakit atau kesibukan yang bermacam-macam yang menghalangi kita untuk berlomba-lomba dalam meraih kemuliaan dari sisi Allah. Jadi ingat, seruan dari Rasul maupun seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengajak kita untuk berlomba-lomba, bergegas-gegas, bukan bersaing. Karena persaingan benar-benar amat menyijikkan dan menakutkan. Persaingan menelan korban. Tapi kalau berlomba-lomba bergegas-gegas dalam kebaikan, bahkan kita menarik saudara kita yang tertinggal. Terkadang bila perlu kita menggendong dan memikulnya. Ini perlombaan dalam kebaikan, tapi persaingan tidak akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Tapi dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, kita menolong saudara kita mengajak pada kebaikan apa yang kita cintai. Untuk diri kita, kita sampaikan untuk saudara kita. Kita tidak bergembira, melainkan kalau apa-apa yang kita miliki dari kebaikan ikut dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita berbagi kebaikan, berbagi kemuliaan. Maka berlomba-lombalah, bergegas-gegaslah sebelum kesempatan berakhir untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian. Ila maghfiratin mir rabbikum. Di saat kita berbuat kebaikan, menolong sesama, suka memberikan maaf, ampunan terhadap orang yang berbuat dosa. Kita tutupi kesalahan dirinya. Kita hapuskan ingatan buruk tentang dirinya dari dalam hati kita, maka kita akan terima ampunan dari Allah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kalau kalian memberikan maaf, memberikan ampunan, sebaliknya Allah akan memberikan maaf juga untuk kita. Tapi kalau kita berhati sempit, maka kita tidak akan mendapatkan kemurahan dari Allah, ampunannya, karena kita tidak melakukan hal yang sama terhadap sesama hamba Allah. Kalau kita berbuat kebaikan dan suka memberikan maaf dan ampun, hidup ini akan hilang kebencian dan permusuhan, akan berubah menjadi suasana yang amat indah, penuh dengan kecintaan dan rasa manis. Jadi berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard,
Melalui pintu ampunan, kita akan masuk ke dalam surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Jadi pertama, kita berlomba-lomba untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat kebajikan, memaafkan kesalahan kejahatan orang lain terhadap diri kita, agar kita bersama-sama menuju Allah. Setelah itu wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Apakah seruan ini tidak menarik? Apakah seruan ini tidak mengajak kita untuk segera kita mempersiapkan di dalam berlomba-lomba, bergegas-gegas untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janji surga yang tak terhingga. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan uiddat lil muttaqin. Ampunan dan surga ini khusus Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksudkan dengan orang yang bertakwa oleh Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Itu mereka yang suka berinfak baik dalam suasana senang, suasana lapang, ketika perdagangan mereka meraih keuntungan yang besar, atau fid-dharra pada saat-saat dalam keadaan kondisi di mana lingkungannya mengalami mara bahaya. Usahanya pun mengalami kesempitan dan kelesuan. Tapi hatinya yang suka berinfak tidak mengurangi infaknya. Bahkan dia menambahkan infaknya untuk membantu orang di sekelilingnya. Karena bukan dunia yang dicintai. Dunia yang dikumpulkan untuk persiapan bekal di hari akhir nanti. Pada saat mara bahaya datang, pada saat bencana datang, pada saat manusia kesulitan, di sini justru merupakan ladang kesempatan yang amat besar buat diri. Jadi bukan berubah menjadi kikir dan pelit, tapi justru dia bertambah murah dan bertambah dermawan. Itu mereka-mereka yang berinfak baik pada suasana senang ataupun susah, lapang ataupun sempit, aman ataupun pada saat menghadapi mara bahaya. Dia tidak takut menjadi miskin dan susah. Karena setiap kali dia memberi, Allah akan balas dia dengan yang lebih baik lagi. Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang tidak suka melampiaskan marahnya. Bukan karena takut kepada manusia, tapi karena takutnya pada Allah. Dia menahan marah. Sebagaimana dia menahan marahnya dari orang-orang yang berbuat keburukan terhadapnya, Allah juga akan menahan murkanya dari diri. Wal afina 'anin nas, bukan hanya menahan marah, wal afina 'anin nas, bahkan dia memberikan maaf terhadap mereka-mereka yang berbuat kesalahan. Hingga hatinya selalu bersih, tidak meninggalkan kotoran sedikit pun. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang berbuat ihsan. Jadi di antara sifat-sifat ihsan adalah orang yang suka berinfak pada saat senang, pada saat sulit, kemudian menahan marah, tidak melampiaskan marah dan emosinya kecuali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dirinya yang diganggu, kehormatannya diganggu, dia memberikan maaf dan mengalah karena mengharapkan rahmat Allah dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan murka daripadanya. Dan dia memberikan maaf bagi manusia dengan mengharapkan juga maaf dan ampunan dari Allah. Allah amat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan semacam ini. Ini merupakan petunjuk dari Allah. Bila orang bertanya-tanya apakah amalan yang paling indah yang dicintai Allah, adalah yang Allah sebutkan tadi. Mari bersama-sama kita berinfak, membantu sesama kita, kerabat, tetangga, atau masyarakat di sekeliling kita. Kebaikannya akan kembali kepada kita. Dan mari kita biasakan diri kita untuk menahan marah, tidak mengumbarnya. Kemudian setelah itu kita memaafkan dan melupakannya. Kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Lalu selanjutnya Allah merincikan sifat-sifat orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan mereka apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka. Di saat dia berbuat aniaya terhadap orang lain sama dengan menganiaya dirinya. Melukai orang lain sama dengan melukai dirinya. Tapi menolong orang lain sama dengan menolong dirinya. Berbuat baik pada orang lain sama dengan berbuat baik pada dirinya.
Maka di saat mereka membolimi diri mereka dengan berbuat aniaya pada orang-orang di sekelilingnya, dzakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, tersadar. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Adapun yang menyangkut hak orang lain, dia meminta maaf keikhlasannya dan mengembalikan hak-hak mereka. Fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang akan mengampuni dosa-dosa kita kecuali hanya Allah. Tak mungkin selain Allah akan mewakili Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Baik itu ulama, pendeta, pastor, tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk memberikan ampunan atas dosa-dosa kita kecuali hanya Allah. Maka mohon ampunlah kepadanya. Bertaubatlah kembali padanya dari kesalahan-kesalahan kita. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melanjutkan dosanya dengan alasan sudah terlanjur kemudian akan taubat setelah kita bersenang-senang memuaskan diri kita. Tidak. Begitu berbuat dosa, segera kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosanya dan tidak larut bersama dosa. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang merugikan, bukan perbuatan yang menguntungkan. Semakin lama dosa kita biarkan, akan semakin betul-betul mengerak dan sulit untuk ditinggalkan, karena akan menimbulkan kecanduan kebiasaan yang semakin berat dan sulit untuk kita tinggalkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana balasan yang Allah sediakan bagi mereka. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Sesungguhnya mereka balasan yang Allah sediakan bagi mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai yang mengalirkan air jernih yang tidak berubah warnanya maupun aromanya. Sungai yang mengalirkan susu yang begitu indah pemandangannya, demikian pula cita rasanya. Yang mengalirkan juga khamar-khamar yang tidak memabukkan. Berbagai macam sari buah akan ditemukan di sana, tersedia dalam bentuk sungai yang mengalir. Begitu pula madu-madu yang telah dibersihkan dari berbagai macam kotoran dan campuran yang melekat bersamanya. Ini merupakan sungai-sungai yang akan mengelilingi penghuni surga. Balasan mereka yang Allah sediakan taman-taman surga yang mengalirnya bermacam-macam sungai. Begitu pula ampunan dari Allah atas seluruh dosa mereka. Allah jauhkan mereka, selamatkan mereka dari azab api neraka. Khalidina fiha, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, betapa indahnya ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang beramal, melakukan amalan-amalan tadi. Jadi wa ni'ma ajrul alimin, betapa indahnya, betapa besarnya, betapa mulianya balasan yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang beramal dengan amalan yang Allah sebutkan tadi. Ini merupakan kesempatan yang terbuka bagi kita, ladang yang amat subur tanahnya. Kalau kita mau bercocok tanam dengan mengerjakan amalan-amalan tadi, niscaya kita akan menerima janji Allah yang tidak mungkin akan diingkari. Semoga para pendengar, para pemirsa kita semua, kaum muslimin, begitu pula yang belum masuk ke dalam Islam, bisa menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.